Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menginstal PrestaShop. Nah, sebelum kita masuk ke PrestaShop, kalian harus mendownload dulu web servernya, ya, localhost-nya. Di sini kalian mendownload sesuai dengan link yang sudah Bapak berikan ada. Nah, setelah di-download, kemudian nanti kalian nah, hasilnya ada. Nah, ini XAMPP, ya, dan juga ini ada PrestaShop-nya, ya. Nah, seperti biasa kalian tinggal diinstalkan saja, ya, tinggal diinstalkan saja si XAMPP-nya. Nah, seperti biasa kalian tinggal melanjutkan saja next sampai ke akhir. Ini nggak terlalu susah untuk si XAMPP-nya. Nah, nanti berikutnya setelah proses instalasi selesai, nah nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan dari XAMPP-nya, kurang lebih seperti ini. Tampilan XAMPP-nya. Close saja. Nah, nanti di bagian sini, nah di bagian local list C ada XAMPP di sini. Nah, setelah kalian download PrestaShop, ya, ini kalian kopikan saja, kopikan, ya, kemudian pindahkan kalian ke XAMPP, ya, di local list C, XAMPP, kemudian htdocs. Nah, kemudian di sini bikin folder saja. Bikin folder misalnya Tokoku. Nah, jadi kalian bisa membuat beberapa web, ya, atau beberapa toko di sini. Misalkan membuat Tokoku. Misalkan, nah nanti misalkan setelah beres selesai mau buat lagi, misalkan makananku, misalkan, atau sepatuku dan sebagainya, itu bisa, ya. Jadi XAMPP ini dia bisa berbagai banyak. Contohnya ini Bapak sudah buat satu nih also, ya, sudah buat satu also. Sekarang kemudian ini juga sama, nih, membuat toko lagi, kemudian also yang lainnya ini. Nah, langkah berikutnya adalah tadi hasil download si PrestaShop-nya kita masukkan saja ke sini. Nah, tadi htdocs. Nah, ini tokoku yang tadi buat, ya, kosong. Kita kopikan di sini. Kemudian setelah ini diekstrakir sini. Oke. Nah, kemudian hasil ekstraknya ini nih ada PrestaShop lagi. Oke, selanjutnya kita ekstrak PrestaShop-nya. Kita klik ekstrakir. Biarkan. Nanti kalau udah muncul seperti ini, pilih install saja. Dan dibiarkan saja tunggu sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai, kurang lebih seperti ini nanti dalamnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus saja PrestaShop ini supaya tidak membebani atau yang tidak penuh, ya. Hapus saja. Nah, sekarang kita mulai. Oke, kita nyalakan dulu XAMPP-nya.
Kemudian kita nyalakan. Oke, setelah itu kita masuk ke Google Chrome boleh, atau yang lain-lain juga boleh. Kemudian kita ketikkan localhost php admin, ini ya, localhost php admin. Nah, berikutnya masuk ke sini. Kemudian kita klik saja baru di sini untuk membuat database-nya. Kita klik baru, kemudian tinggal kita kasih nama saja di sini. Namanya apa? Misalkan namanya PrestaShop. Kemudian klik buat ya. Nah, kita buat. Nah, saya dibuat. Nah, ini enggak PrestaShop karena ini Bapak membuat dua karena kebetulan ada PrestaShop 1 dan PrestaShop 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah ini ya sudah bisa di close saja. Masukkan di sini, ketikkan localhost garis miring. Nah, tadi kan nama foldernya adalah Tokoku. Localhost garis miring Tokoku. Nah, terserah kan tadi namanya apa. Ya, kalau namanya sama tinggal di enter saja. Tunggu. Nah, memang cukup lama untuk masuknya. Apalagi kalau kita terkoneksi internet, ini akan makin lama lagi. Ya, jadi ditunggu saja. Ini videonya Bapak skip ya, Bapak potong. Nah, kemudian ada seperti biasa pemilihan ini instalasi dulu. Nah, kemudian seperti biasa di sini ada pemilihan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia saja, ya, biar mudah bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan next. Nah, tunggu saja, memang prosesnya lumayan cukup lama. Nah, berikutnya seperti biasa ini hanya lisensi. Kita checklist saja, kemudian pilih berikutnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, biasanya kejadian seperti ini ada ekstensi yang tidak aktif. Nah, ini cara memperbaikinya. Kita masuk ke XAMPP-nya, dicari dulu, diklik dulu. XAMPP. Nah, ini XAMPP-nya. Kita stop dulu saja. Nah, kemudian di bagian config, ini tinggal klik. Kemudian pilih ini PHP. Nah, kemudian kita cari edit, kemudian find. Nah, ketikkan intl karena ini yang bermasalahnya. Tinggal find next. Nah, setelah ketemu, nah di sebelah sini ada titik koma extension. Titik komanya kita hapus saja. Nah, jadi ini untuk mengaktifkan ya, titik komanya kita hapus. Kemudian bisa di save. Terus kemudian ini bisa di start ulang.
Oke, setelah selesai bisa di close. Nah, ini kemudian kita refresh saja. Nah, sekarang sudah berhasil ya kompatibilitasnya. Kemudian sekarang kita pilih berikutnya. Nah, sekarang di sini ada tentang informasi toko. Nah, ini kita tinggal masukkan nama tokonya. Nama tokonya misalkan toko, kemudian ini jenis tokonya, misalkan pakaian, ini bebas ya. Ini kita pilih ya, negaranya sudah sesuai, ini defaultkan saja, kemudian nama depan boleh nama kalian seperti ini, kemudian masukkan alamat email, kemudian password tokennya, misalkan mau masukkan angka 1234567 biar gampang lah ya, disesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, kalau dirasa sudah, kita pilih berikutnya. Nah, kemudian di sini ada database. Ya, kemudian ada database. Selanjutnya kita, ini nama database-nya, PrestaShop punya kita ya. Kemudian kita tes koneksi saja ke database-nya. Oke, sudah berhasil terhubung ke database-nya. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, berikutnya akan dibuatkan database-nya, parameter berkasnya. Ini tunggu saja, lumayan cukup lama waktunya.